Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Marlina dalam pembelajaran PAI kelas 8. Oke, hari ini kita akan mempelajari masih tentang materi bab 1 di pertemuan kedua. Silahkan disimak. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang memahami hukum bacaan mim sukun. Oke, mim sukun atau mim mati apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, hukum bacaannya ada 3. Yang pertama adalah izhar safawi, yang kedua adalah idgham mimi atau idgham mutamassilai, yang ketiga adalah ikhfa syafawi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang izhar syafawi. Nah, izhar artinya di sini adalah jelas atau terang. Yang kedua adalah syafawi yang artinya bibir. Jadi secara keseluruhan izhar syafawi bisa dikatakan sebagai bacaan yang dibaca jelas atau terang dan tempat keluarnya huruf mim berada di bibir. Izhar syafawi contohnya terjadi apabila ada huruf mim sukun salah satu huruf hijaiyah ya, selain huruf mim dan huruf fa. Jadi izhar syafawi terjadi apabila huruf mim sukun ini bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba. Contohnya adalah alaihim narum muqsadah. Jadi ini mim bertemu dengan huruf nun. Jadi dia termasuk ke dalam izhar syafawi. Yang selanjutnya contohnya adalah alam taro kaifa. Jadi huruf mim bertemu dengan huruf ta. Famalahum la yu'minun. Jadi yang ini contoh yang ini adalah huruf mim bertemu dengan huruf lam. Selanjutnya adalah falahum ajarun. Jadi huruf mim bertemu dengan huruf alif. Selanjutnya adalah innahum kanu. Jadi pada contoh ini dia bertemu dengan huruf mim bertemu dengan huruf ka. Alladzina hum yuraun, ya, bertemu mim bertemu dengan huruf ya. Lakum dinukum waliyadin, huruf mim bertemu dengan huruf da dan huruf mim bertemu dengan huruf wa. Amhilhum ruwaida, mim bertemu dengan huruf ro. Nah, contoh selanjutnya adalah lahum fayaqtadirun, huruf mim bertemu dengan huruf fa. Nah, contoh yang terakhir adalah huruf mim bertemu dengan ha, alaihim hafizin. Jadi ini adalah contoh-contoh izhar syafawi. Nah, izhar syafawi sekali lagi terjadi apabila huruf mim bertemu, ya, huruf mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan huruf ba. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang idgham mimi atau idgham mutamassilai. Nah, tentang idgham mimi atau idgham mutamassilai yang harus kita pahami adalah jadi hukum bacaan idgham mimi itu terjadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim itu sendiri. Nah, disebut juga dengan idgham mutamatsilain karena dua huruf yang sama itu saling bertemu. Jadi dua huruf ini saling bertemu dengan huruf yang sama antara mim dengan mim. Nah, cara bacanya dengan memasukkan huruf mim sukun ke dalam huruf mim itu sendiri disertai dengan suara mendengung. Nah, contohnya adalah ajarohum marrotain. Nah,
dia bertemu dengan mim sukun dengan huruf mim ya. Selanjutnya adalah fi qulubihim maradun ya. Selanjutnya wa in kuntum marda. Contoh selanjutnya adalah lahum ma yatakun hum ma infakun lakum ma sa'altum. Jadi itu adalah contoh idgham mim ya. Jadi harus diketahui adalah mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi adalah bacaan yang dibaca samar-samar dan suara bacaannya berada di bibir. Nah, ikhfa syafawi terjadi apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, cara membacanya dengan samar-samar di bibir ya. Jadi, ikhfa syafawi ini adalah mim sukun bertemu dengan huruf ba. Contohnya adalah wa ma hum bimu'minin ya, mim bertemu dengan ba. Wa ma hum bi kharijin. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Selanjutnya adalah anfusakum bittikhadikum. Wa may ya'tasim billah wa ma hum bi kharijin taqikum ba'sakum wa hum bada'ukum. Jadi ini adalah contoh-contoh ikhfa syafawi ya. Jadi mim bertemu dengan huruf ba, mim sukun bertemu dengan ba, maka itu disebut sebagai ikhfa syafawi dan cara membacanya didengungkan sedikit ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke kandungan surah ya. Jadi sebagaimana kita tahu, kita bahas ya tentang Al-Quran dan surah. Al-Quran surah yang membahas tentang sikap rendah hati itu ada di Quran surah Al-Furqan ya. Pekan lalu kita sudah membahas, membaca dan mengartikan tentang surah Al-Furqan itu sendiri tentang rendah hati di ayat 63. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kandungan surah Al-Furqan ya, surah Al-Furqan tentang rendah hati. Nah, kandungannya apa saja ya setelah kita mempelajari kandungan surah Al-Furqan itu sendiri. Nah, yang pertama adalah hamba Allah adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Jadi, ketika kita ingin menjadi hamba Allah, tentunya dengan ketika kita berada di bumi ini, ya kita harus berjalan dengan rendah hati, tidak dengan rasa congkak, tidak disertai dengan rasa sombong, dengan apa-apa yang kita miliki, dengan harta yang kita miliki, dengan kecantikan yang kita miliki, ya itu tidak, kita bukanlah hamba Allah ketika kita berada di bumi ini, berjalan di muka bumi ini dengan rasa sombong. Yang selanjutnya adalah hamba Allah adalah orang-orang yang apabila disapa membalas sapaan itu dengan ucapan yang mengandung keselamatan ya. Ketika ada orang yang memberi salam kepada kita, ya tentunya harus dijawab dengan salam juga. Jangan sampai ketika ada orang yang memberi salam kepada kita, kemudian kita lihat orangnya itu ya orang yang tidak kita suka, atau orangnya adalah orang yang di bawah ya, istilahnya kita status sosial kita tinggi, sementara orang yang menyapa kita itu tidak ada jabatannya, tidak ada kekayaannya, sehingga kita membalasnya dengan sapaan yang kurang baik ya, tidak seperti itu. Nah, selanjutnya adalah hamba Allah adalah orang yang selalu berzikir ya. Allah, kita akan termasuk ke dalam hamba Allah ketika dalam keseharian kita itu disertai dengan zikrullah, selalu mengingat Allah, selalu memohon ampun kepada Allah. Nah, itu adalah sedikit kandungan surah Al-Furqan ayat 63 tentang rendah hati. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kandungan surah Al-Isra tentang hidup hemat dan sederhana. Kita juga sudah membahas surah ini pada pertemuan pertama
ya, surah Al-Isra ayat 27 tentang hidup hemat dan sederhana. Kandungannya yang bisa kita simpulkan adalah yang pertama adalah orang yang orang yang melakukan pemborosan, ya, orang yang suka berbuat mubazir, itu dianggap sebagai saudara setan. Nah, sementara setan itu adalah sangat ingkar, ya, memiliki sifat yang sangat ingkar kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dilarang melakukan pemborosan, ya, berbuat mubazir terhadap apa-apa yang kita miliki. Mungkin ketika kita mempunyai makanan, membeli makanan, mungkin karena enak dilihat, sehingga kita beli sebanyak mungkin. Nah, ujung-ujungnya tidak kita makan semua, ya, mubazir. Atau yang suka mengoleksi pakaian-pakaian atau barang-barang antik, yang barang-barang yang dianggap lucu, padahal kita tidak tahu manfaatnya apa, kita borong semuanya, kita beli, kita simpan, berdebu, rusak di tempat penyimpanannya, ya. Jadi alangkah baiknya ketika kita membeli sesuatu itu harus ditahu dulu manfaatnya mau diapakan. Jangan sampai hanya untuk sebagai pemuas hawa nafsu, karena ya ini bagus, ini enak didengar, ini bagus dilihat, ya. Selanjutnya adalah memerintahkan kepada manusia agar hidup hemat dan hidup sederhana, ya. Sebagaimana kita lihat contoh Rasulullah, ya. Rasulullah bagaimana kehidupan beliau yang begitu sederhana, yang memiliki rumah yang sepetak, kemudian yang dia tempati tidur, ya, makan, ya, begitu sederhananya beliau, begitu sederhananya Rasulullah, mulai dari pakaiannya sehingga harta warisan yang dia simpan, ya, untuk keluarganya itu hanya pakaian yang dia pakai saat beliau meninggal, ya. Bayangkan, ya, kalau kita kembali lagi ke zaman Rasulullah itu, para sahabat itu betul-betul memiliki hidup yang sederhana. Ketika kekayaan mereka ada, ya, mereka sumbangkan semua ke jalan dakwah, ya, ke peperangan saat Rasulullah berperang, saat para sahabat-sahabat kita berperang. Jadi kembali lagi bahwa kita tanamkan dalam diri kita bahwa apa yang kita miliki di dunia ini hanya berupa titipan, ya, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan kembali pula kepada Allah. Jadi sebaiknya kita menjadi orang yang amanah ketika dititipkan harta yang banyak, ketika dititipkan kecerdasan yang baik, ya, ketika kita dititipkan fisik yang sempurna, ya, kita harus memanfaatkannya betul-betul hanya untuk berada di jalan Allah. Jangan sampai dibuat ke perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Oke, yang terakhir adalah makan dan minum yang tidak berlebih-lebihan karena akan menimbulkan penyakit, ya. Jadi kita diperintahkan untuk makan dan minum secara ini saja, jangan sampai berlebih-lebihan, ya. Memakan semua karena bagus dilihat, bagus didengar, bagus enak dirasa, sehingga kita memakan apapun yang ada di hadapan kita, ya. Jadi harus juga diperhatikan juga tubuh kita, apakah tubuh kita bisa mencerna makanan ini atau tidak. Jangan sampai kita yang mungkin memiliki riwayat kolesterol, ya, sehingga yang kita makan itu daging, lemak, apa dan sebagainya yang bisa merusak tubuh kita. Jadi harus seimbang, ya, seimbang, sehingga bisa membuat tubuh kita yang sehat, karena dengan tubuh yang sehat ini kita bisa melakukan ibadah kepada Allah dengan sangat baik, ya. Oke, mungkin ini saja penjelasan Ustazah pada materi pertemuan kedua ini. Semoga bisa bermanfaat. Syukran. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.